Pemirsa, pencarian atas Sriwijaya RSJ 182 masih terus dilakukan. Lantas apa update pencarian terkini dari kapal Barunajaya yang terus melakukan pencarian di tengah laut? Sudahkah menemukan bagian kotak hitam lainnya? Reporter TV One Denny Swastika akan melaporkannya untuk Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangannya terkini. Denny. Ya, baik. Selamat malam Windy Wellingtonia. Hingga saat ini dari tim kapal Barunajaya 4 milik BPPT masih terus melakukan pencarian CVR ataupun cockpit voice recorder yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Dan tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini tepatnya berada di titik lokasi pencarian ataupun titik yang tidak jauh dengan lokasi kemarin sempat ditemukannya FDR atau Flight Data Recorder milik dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan tadi jika kita melihat kurang lebih dari 1 jam yang lalu sempat juga diturunkan alat yaitu berupa ROV untuk melakukan pencarian tepatnya di dasar laut ataupun di perairan Kepulauan Seribu. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya mekanisme dari pencarian tersebut dan alat ROV itu seperti apa, saat ini saya tidak sendiri, melainkan saya sudah bersama dengan Pak Joko Nugroho selaku Kepala Balai Survei Kelautan dari BPPT. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Denny. Pak, mungkin bisa dijelaskan dari tadi pagi hingga ke malam hari ini pencarian terus berlangsung. Nah, ini mekanismenya seperti apa, mungkin bisa Baik, tadi pagi kita sudah mendapatkan clearance untuk mendekati posisi dari FDR yang sudah pertama kali ditemukan, dan kemudian kami mendapatkan tugas untuk mencari CVR yang masih tertinggal. Namun seperti mungkin sudah diketahui bahwa CVR yang tertinggal ini sudah lepas beaconnya. Jadi memang ini merupakan sebuah tugas yang menurut kami dari Barunajaya 4 cukup sulit untuk untuk mencari CVR ini. Namun kami mencoba untuk melakukan penyisiran dengan menggunakan ROV, di mana upaya pencarian ini tentunya hanya tinggal secara visual, ya. Jadi kami sudah juga mengetahui dari pihak KNKT atau Basarnas, kemudian dari para penyelam, bahwa lokasi yang sudah disisir oleh para penyelam itu kurang lebih sekitar radius 30 meter dari posisi ditemukannya FDR. Jadi kami mencoba membuat sebuah area untuk penyisiran, itu kurang lebih 200 kali 200 meter. Kemudian kita grid menjadi 20 kali 20, di mana titik penemuan FDR itu menjadi pusat atau titik tengah awal dari pencarian itu sendiri. Jadi kita seperti ROV kita itu dilengkapi oleh USBL. Jadi rencana untuk penyisiran awal itu dimulai dari titik D4 misalnya. Dari kotak itu kita sisir dengan cukup rapat dengan menggunakan ROV, dan trackingnya itu sudah diketahui. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, kita mark dan kita rekam gambarnya. Bila mana satu kotak grid dinyatakan oleh yang mengobservasi melihat gambar tidak ada, kita langsung silang. Kemudian kita bergerak lagi ke kotak sebelahnya. Terus demikian. Jadi boleh dikatakan mencari CVR ini menjadi seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tentunya kami sangat berharap sekali doa dari masyarakat dan rakyat Indonesia bagaimana tugas yang diberikan kepada kami dalam pencarian CVR yang sangat penting ini dapat ditemukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu harapan kami, ya. Baik, Pak, seperti yang kita tahu kan tadi pencarian dilakukan dengan mekanisme diturunkannya ROV dan juga USBL. Nah, ini mungkin kan masyarakat masih belum mengetahui sebenarnya mekanisme atau sistem kerja dari ROV ataupun USBL itu seperti apa sih, Pak? Ya, jadi bahwa ROV yang kita turunkan itu harus mengikuti dari rencana track. Nah, rencana track ini tentunya nanti kita tidak mau sampai
misalnya ROV lewat di lokasi D5 itu terulang lagi. Ya, jadi kita harus benar-benar merunut ya. Kita sisir grid line per line ya, kita rapat dan kemudian nanti kita jangan sampai mengulang lagi atau mengambil lagi area yang sebenarnya sudah disisir. Sehingga kita bisa ya kita akan mendapatkan gambaran lah. Di daerah ini tidak ada, kemudian di kotak selanjutnya tidak ada ya. Dan memang karena ROV ini diketahui koordinatnya, jadi mudah-mudahan tidak meleset. Jadi kita tidak ada perulangan lah penyisiran terhadap area yang sudah disisir sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk ROV itu sendiri, apakah ada batas atau radius tertentu atau misalnya ada jarak batasnya atau seperti apa Pak mungkin? Baik, ROV yang kita miliki itu bisa bekerja selama 24 jam dengan memiliki panjang kabel itu kurang lebih 1.000 meter ya, kurang lebih 1.000 meter. Tapi tentu saja ini sangat dipengaruhi sekali dalam kondisi arus ya. Kondisi arus sangat mempengaruhi beban kerja dari ROV itu sendiri dan tentunya kami mengharapkan bahwa arus sangat bersahabat dalam upaya pencarian ini dan tentunya adalah visibilitas dari jarak pandang ya, jarak pandang kamera yang ada terhadap area di depannya. Itu sangat kami harapkan clear lah ya, kurang lebih clear. Jadi tidak berlumpur atau akhirnya jarak pandangnya menjadi sangat terbatas. Itu sangat kami harapkan. Nah ini ada yang menarik lagi ketika tadi akan diturunkannya ROV ini harus ada clearance area begitu. Nah ini mungkin seperti apa? Ya, jadi kebetulan dari pihak Basarnas kami mendapatkan clearance untuk mendekati lokasi karena ini juga akan ada operasi ROV yang menggunakan kabel sehingga diharapkan penyelam untuk beristirahat dulu atau paling enggak ROV ini kita bisa bekerja di malam hari karena dilengkapi dengan lampu. Ya mungkin kalau misalnya siang hari ROV akan lebih mudah ya, jarak pandangnya lebih bagus gitu. Dan lebih ya clearance itu maksudnya jadi ya beberapa aktivitas lainnya mungkin menurut Basarnas dihentikan dulu dan memberikan kesempatan kepada Barunajaya 4 untuk melakukan penyisiran dan pencarian black box. Baik, terima kasih Pak Joko Nugroho atas informasi dan waktunya. Semoga hari ini Amin. mendapatkan kabar baik begitu, ditemukan CVR tersebut. Saya mohon doanya masyarakat Indonesia, semoga kami dapat menemukan black box yang diharapkan secepat mungkin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Joko Nugroho. Baik, Windy Wellington ya, itulah sedikit perbincangan kami bagaimanakah mekanisme yang sudah dilakukan dari tim kapal Barunajaya 4 milik BPPT dalam rangka untuk pencarian dari COVID Voice Recorder. Kami kembalikan kepada Anda di studio, Windy Wellington ya. Baik, jadi kita berdoa agar pencarian ini berjalan lancar dan dapat ditemukan secepatnya. Deni Swastika, terima kasih atas laporannya langsung dari kapal Barunajaya 4.